Setelah dikalahkan oleh tim Uzbekistan dengan skor 0-2 pada laga semifinal pertama di Stadion Abdullah Khalifah semalam, apakah teman-teman masih yakin skuad Garuda Muda tim Indonesia masih bisa fight, bisa tampil prima melawan tim dari Irak? Yakin, seyakin-yakinnya kita bisa memperoleh tiket Olimpiade Paris Prancis 2024 yang akan dihelat bulan Juli nanti. Keyakinan kita ini semakin bertambah setelah anak-anak diberikan motivasi baru, diberikan semangat, dan kalau dibilang suntikan darah segar pastinya iya. Kalau dilihat pertandingan Jepang dan Irak juga mengalami kekalahan dengan skor identik dengan timnas Indonesia 0-2 dari Jepang. Bukan itu saja, pada penampilan tim Irak di AFC ASEAN Cup Under 23 kali ini, perjalanannya hampir sama dengan perjalanan yang dilalui oleh timnas. Seperti apa perjalanannya? Ini dia. Ini merupakan 5 pertandingan terakhir dari timnas Irak U23 di semua ajang yang dilakoni. Yang pertama di babak penyisihan grup Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 16 April 2024, timnas Irak U23 kalah dari timnas Thailand U23 dengan skor 2-0 untuk kemenangan timnas Thailand U23. Selanjutnya di babak penyisihan grup Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 20 April 2024, timnas Irak U23 berhasil mengalahkan timnas Tajikistan U23 dengan skor 2-4 untuk kemenangan timnas Irak U23. Berikutnya masih di babak penyisihan grup Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 22 April 2024, timnas Irak U23 sukses menaklukkan timnas Arab Saudi U23 dengan skor 1-2 untuk kemenangan timnas Irak U23. Kemudian di babak 8 besar Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 27 April 2024, timnas Irak U23 berhasil mengalahkan timnas Vietnam U23 dengan skor 1-0 untuk kemenangan timnas Irak U23. Lalu yang terakhir di babak semifinal Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 30 April 2024, timnas Irak U23 kalah dari timnas Jepang U23 dengan skor 2-0 untuk kemenangan timnas Jepang U23. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir dari timnas Indonesia U23 di semua ajang yang dilakoni. Yang pertama di babak penyisihan grup Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 15 April 2024, timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan dari sang tuan rumah timnas Qatar U23 dengan skor 2-0 untuk kemenangan timnas Qatar U23. Selanjutnya di babak penyisihan grup Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 18 April 2024, timnas Indonesia U23 sukses mengalahkan timnas Australia U23 dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan timnas Indonesia U23. Berikutnya masih di babak penyisihan grup Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 21 April 2024, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan timnas Yordania U23 dengan skor 1-4 untuk kemenangan timnas Indonesia U23. Kemudian di babak perempat final Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 26 April 2024, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan U23 dengan skor 10-11 untuk kemenangan timnas Indonesia U23 melalui babak adu penalti. Lalu yang terakhir di babak semifinal Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 29 April 2024, timnas Indonesia U23 kalah dari timnas Uzbekistan U23 dengan skor 0-2 untuk kemenangan timnas Uzbekistan U23. Berikut skenario timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris tahun 2024. Skenario yang pertama, jika timnas Indonesia menang saat menghadapi timnas Irak di laga perebutan tempat ketiga, maka timnas Indonesia dipastikan lolos ke Olimpiade Paris tahun 2024. Nah, itu dia penjelasan dan jadwal pertandingan besok ketika timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas Irak. Doa dan dukungan kita masih belum berkurang, dan kali ini doanya makin bertambah, dukungannya semakin besar untuk skuad Garuda Muda tim nasional Indonesia untuk
merebut tempat ketiga dan juga 1 tiket ke Olimpiade Paris 2024. Loh, sering banget disebutin Olimpiade Paris Prancis 2024. Itu apaannya? Oke, kita akan jelaskan sedikit tentang Olimpiade. Jangan-jangan teman-teman belum ada yang tahu Olimpiade itu apa? Mari kita jelaskan. Biasanya ada tuh pertandingan-pertandingan olahraga antar RT, antar komunitas, antar RT RW. Itu dilaksanakan di 17 Agustusan. Nah, biasanya pula ada tuh acara olahraga sepak bola antar kampung, disebutlah Tarkam. Lebih tinggi lagi, biasanya itu ada olahraga tingkat sekolah, ada juga olahraga tingkat regional, kawasan Indonesia Timur, kawasan regional Indonesia Barat, atau olahraga yang diperuntukkan untuk event-event penting seperti Prapon dan PON. PON itu apaan ya? Pekan Olahraga Nasional. Itu menjaring atlet-atlet seluruh Indonesia untuk berprestasi dalam kancah PON, kan olahraga nasional. Semua cabang olahraga dilaksanakan di sana. Olahraga internasional juga dilaksanakan, lebih-lebih olahraga prestasi untuk level-level sekawasan regional yang lebih tinggi. Nah, kalau hitungan yang lebih tinggi lagi, ada itu namanya SEA Games. SEA Games itu event olahraga diperuntukkan untuk negara-negara sekawasan Asia Tenggara. Nah, kita sering melihat Indonesia kadang-kadang menjuarai sebagai juara umum, kadang-kadang peringkat kedua, peringkat ketiga, dan sebagainya. Biasanya itu tuan rumah lebih diuntungkan karena tuan rumah boleh memilih olahraga yang sangat akrab dan juga berprestasi di negaranya. Semisal SEA Games tahun berapa ya? Indonesia itu memperkenalkan pencaksilat, dan juga Asian Games tahun 2018 Indonesia merebut semua medali di cabang olahraga pencaksilat. Agak lucu juga sih. Nah, kalau yang lebih tinggi dari perhelatan event olahraga se-Asia Tenggara, SEA Games, ada yang lebih tinggi, namanya Asian Games. Itu olahraga selevel sekawasan Asia. Jadi negara-negara dari Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara berpartisipasi dalam Asian Games. Jadi yang dihelat kemarin itu AFC, Asian Cup Under 23, itu negara-negara dihimpun lalu diseleksi dan ikut ke babak final di Qatar, dan terpilihlah 24 negara, dan Indonesia menjadi 4 dari 24 negara yang berhasil ke puncak pertandingan. Indonesia kan masuk di semifinal, dan kemarin kita saksikan berhasil menundukkan negara-negara raksasa sepak bola Asia ketika menghadapi Korea. Juga kita ya bisa dibilang mampu mengundur Korea dengan skor 2-2, lalu dilaksanakan adu penalti. Begitu dan seterusnya. Selevel di atasnya lagi adalah Piala Dunia. Jadi seluruh dunia dikumpulkan, bukan dikumpulkan, tapi diseleksi untuk ikut turut ambil bagian dalam final Piala Dunia. Kalau aturan-aturan sebelumnya FIFA memperbolehkan, bukan memperbolehkan, tapi mengundang 32 negara. Piala Dunia yang akan dihelat di 3 negara nanti, Meksiko, Kanada, dan Amerika. FIFA meringankan atau memberikan lebih banyak kesempatan. Jadi ada 48 negara yang akan berprestasi di Piala Dunia 2026 nanti. Begitu ceritanya. Kalaupun event-event olahraga yang multi event yang seperti SEA Games, Asian Games, yang tingkat dunia adalah Olimpik atau Olimpiade. Nah, di kawasan Asia peraturan ataupun regulasinya yang ini yang kita saksikan sekarang. Jadi ada 4 tiket menuju Olimpiade.
Paris 2024, pemenang juara 1, juara 2, juara 3 dari Asian Cup Under 23, dan satunya diperebutkan melalui playoff dari benua-benua lain, baik benua Afrika, Amerika, atau Oceania, ataupun dari Eropa. Nah, kita bertemu dengan perwakilan dari, bukan kita bertemu, tapi kita harusnya lolos setelah mengalahkan Irak nanti besok. Kalaupun tidak lolos, kita akan melalui playoff menghadapi perwakilan dari Afrika, yaitu Kenya. Demikian penjelasan untuk Olimpiade. Olimpiade ini adalah event olahraga multi-event yang menghadirkan seluruh negara di muka bumi. Demikian. Jadi mengapa begitu penting Olimpiade dan tiketnya begitu prestisius? Karena kita akan bertemu dengan negara-negara besar sepak bolanya di dunia. Jadi kalau World Cup atau Piala Dunia itu besar, Olimpiade juga sama besarnya. Cuman Olimpiade lebih ke batasan usia biasanya. Ada juga kelompok umur. Jadi Olimpiade Paris nanti kita berkesempatan bila kita mampu mengalahkan Irak besok. Jadi sudah tahu kan kenapa kita wanti-wanti harus bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024 ini. Karena kita bisa bermain lebih banyak dan bertemu dengan negara-negara yang sepak bolanya sudah maju. Dan ini sudah terseleksi. Negara-negara yang menuju ke Olimpiade juga sama melakoni laga di piala benuanya. Jadi ada Piala Afrika, Piala Eropa, Piala Oceania, Piala Amerika. Jadi negara-negara yang sudah mengenal sepak bola dan punya kemampuan serta pengalaman sepak bolanya sudah lebih maju dari kita, kita bisa menimba ilmu dan juga tentunya bisa berprestasi di sana. Itu. Lalu kita melihat tim skuad Garuda Muda, tim nasional kita begitu kecewa dalamnya. Kita melihat kekalahan setelah dihajar Uzbekistan dengan skor 0-2. Tak perlulah seperti itu. Jadi kalau rasa kecewa yang begitu dalam kita buang. Bukannya tim kita sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa, kemampuan bermain mengolah si kulit bundar di lapangan yang sangat luar biasa. Kita coba lihat ketika kita menghadapi laga perdana, disaksikan begitu banyak penonton pada pembukaan AFC Asian Cup Qatar kemarin, kita menghadapi tuan rumah. Tuan rumah itu kesebelasan plus pemain tambahan dari kubu penonton, lalu juga wasit bertindak curang di ruang VAR juga culas, lalu lagi banyak suasana drama dilakukan oleh tim tuan rumah. Kita bisa mengimbangi tuan rumah meskipun kita kalah dengan skor 0-2. Lalu di laga berikutnya kita ketemu dengan Australia. Australia ini negara besar, sepak bolanya sudah maju, kiblat sepak bolanya itu dari Inggris, dan pemain-pemainnya semuanya rata-rata bermain di luar negeri, meskipun ada beberapa bermain di liga domestik. Kemudian kita bertemu dengan Yordania, kita bisa mengunduli Yordania kalau saja kening Komang Teguh nggak menyentuh bola saat itu, skornya akan 4-0. Itu kan sebuah prestasi. Jadi ketika kita menghadapi Uzbekistan dengan dikalahkan 0-2, harusnya kita bangga dan lebih bersemangat lagi. Kita bisa bertemu dengan tim yang sekeras batu. Tim beruang putih ini sungguh sangat kalau dibilang pencapaian ataupun kemampuan sepak bolanya mungkin sudah lebih dari kemampuan timnas, dan strategi yang diterapkan semalam sepertinya berbeda dengan strategi yang diterapkan pada pertandingan terdahulu. Semoga saja besok kita ketemu tim Irak.
Sintayong bisa meramu para pemain meskipun kita sudah banyak kehilangan energi, meskipun kita sudah beberapa pemain kita diganjar kartu kuning, kartu merah, dan akumulasi. Kita harusnya lebih tegar dan bisa sedikit bermain lebih tenang menghadapi tim dari Irak. Kemampuan sepak bola kita sebenarnya berimbang, dan harusnya keseimbangan ini kita manfaatkan, kita tunjukkan bahwa kita lebih. Kita doakan, kita dukung, kita terus memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda Muda, kebanggaan kita besar. Terima kasih sudah menyimak channel Deddy Sapa Teman. Cuap-cuap kali ini benar-benar speak up pengamat bola kampung sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.